Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kebenaran penurunan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu 1. Memahami materi tentang tahap penurunan Al-Quran dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan baik. 2. Menyajikan kesimpulan materi tentang tahap penurunan Al-Quran dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan baik. 3. Mengkomunikasikan materi tentang tahap penurunan Al-Quran dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan baik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. 1. Tahap penurunan Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah SWT, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Adapun tentang kaifiyat turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana, langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar selama 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama, diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga, diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, Dr. Subki Saleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira.
Pada saat itu, turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan, telah turun sebagai irhas atau tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dari bukti nubuwah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar di kala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. 2. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah tidak langsung dalam sekali jadi Al-Quran, namun dilakukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal ini karena menurut tuntutan peristiwa yang melatarinya. Setiap ayat yang diturunkan berdasarkan suatu peristiwa atau tanpa sebab yang tersirat hikmah di dalamnya. Adapun Al-Quran yang turun secara bertahap tersebut memiliki beberapa hikmah antara lain. Pertama, meneguhkan Rasulullah dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan siapapun yang menentang dakwah beliau. Yang kedua, sebagai mukjizat, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, termasuk beragam pertanyaan yang bernada memojokkan. Mereka menanyakan tentang alam ghaib, masalah haid, masalah hilal, bulan sabit, hingga urusan ruh, serta hal-hal yang sangat rumit. Maka dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 33 Allah berfirman yang artinya, "Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya." Yang ketiga, dalam rangka memelihara ayat-ayatnya. Dengan berangsur-angsur itulah pemahaman terhadap setiap ayat dapat dicerna dengan baik, serta mudah untuk dihafalkan. Yang keempat, memberi solusi hukum. Wahyu Al-Quran yang turun merupakan solusi umat yang diberikan secara bertahap. Contohnya, dalam masalah penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum minuman keras. Yang kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa nabi atau manusia biasa, akan tetapi benar-benar wahyu dari Allah SWT yang telah menciptakan segala yang ada di dalam dunia ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi kebenaran penurunan Al-Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.